Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, NIM 1054211000718. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengambilan apusan darah tepi. Di mana indikasinya ini untuk pasien dengan gejala anemia seperti lesu dan malaise, dan pasien dengan suspek malaria dan filariasis. Dan untuk persiapan dan bahannya, untuk alat umumnya itu kita menggunakan meja kerja, sabun cuci tangan, wastafel dengan air mengalir, sarung tangan, dan tempat sampah medis dan non medis. Nah, untuk pengambilan darah tepinya kita menggunakan lancet atau jarum steril, kapas alkohol, kaca objek, dan spidol permanen. Nah, untuk pewarnaan gimsanya kita menggunakan larutan metanol, larutan gimsa 3% dalam fosfat buffer solution. Dan yang ketiga itu kita menggunakan air bersih di dalam botol. Dan yang keempat ada pinset dan pipet. Dan yang keenam ada rak kaca objek. Nah, selanjutnya untuk alat pemeriksaan mikroskopiknya kita menggunakan mikroskop binokular, minyak emersi, tisu lensa, alat tulis, dan yang terakhir itu alat hitung. Nah, untuk persiapan penderita, kita menjelaskan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, tujuan, prosedur, dan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Nah, kita sampaikan kepada pasien mengenai jaminan kerahasiaan tindakan. Selanjutnya kita meminta kepada pasien untuk persetujuan dari penderita, atau yang biasa kita sebut dengan informed consent. Nah, selanjutnya kita melakukan pengambilan darah tepi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah memberikan label pada kaca objek dengan menggunakan spidol permanen berupa identitas pasien seperti nama, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada nomor registrasi atau rekam medik serta tanggal pengambilan spesimen. Yang kedua, seperti biasa yang kita melakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Dan yang ketiga, membersihkan jari yang akan diambil, membersihkan jari pasien yang akan diambil darah dengan kapas alkohol dan biarkan mengering. Nah, yang keempat, kita minta pasien untuk rileks dan bernapas panjang. Selanjutnya kita membuat tusukan pada jari dengan menggunakan lancet steril, lalu memberikan sedikit tekanan lembut hingga darah keluar dari tangan pasien. Selanjutnya pada sisi kaca objek yang telah dilabel tadi, kita teteskan darah yang keluar dengan ukuran kurang lebih 5 mm, kira-kira 1 cm dari label identitas. Selanjutnya kita teteskan darah yang kedua pada pertengahan kaca objek dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tetesan darah yang pertama. Lalu kita tekan bekas tusukan tadi pada jari penderita dengan kapas alkohol. Nah, selanjutnya teknik pembuatan apusan darah tepi itu, yang pertama kita letakkan kaca objek dengan posisi mendatar pada permukaan yang datar. Dan lalu kita untuk apusan darah tipisnya ini atau yang biasa disebut dengan thin block film dilakukan dengan menggunakan tetesan darah pada bagian tengah kaca objek atau tetesan darah yang kedua. Lalu yang ketiga itu ujung jari tangan kiri pemeriksa memfiksasi kaca objek pada bagian identitas penderita. Lalu tangan kanan pemeriksa memegang kaca objek satunya dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat dari kaca objek yang berisi tetesan darah tadi. Lalu kita tunggu hingga darah menyebar ke keseluruhan tepi kaca pendorong, lalu tarik kurang lebih 5 mm kaca pendorong ke arah belakang dengan gerakan cepat, ringan tapi mantap didorong ke arah depan hingga ujung kaca objek memiliki sudut 45 derajat. Sudut yang 45 derajat tadi harus tetap dipertahankan dan kaca pendorong tidak pernah terlepas dari kaca objek yang berisi tetesan darah. Selanjutnya, apusan darah tepi yang baik apabila berbentuk seperti lidah dan semakin ke ujung darahnya semakin tipis. Nah, mungkin itulah yang tampakkan yang paling baik. Nah, selanjutnya apusan darah tebal atau thick blood film itu menggunakan tetesan darah pada sisi kaca objek. Dengan menggunakan sudut kaca objek kita membuat gerakan melingkar dari tengah ke arah luar untuk menyebarkan menyebarkan darah. Selanjutnya untuk ukuran apusan darah tebalnya itu sekitar 2 cm. Biarkan hingga apusan darah tebal dan tipis ini mengering pada suhu ruangan dengan meletakkannya pada rak kaca objek.
Nah, untuk teknik pewarnaan GEMSA-nya sendiri itu yang pertama, setelah melakukan hapusan darah tipis tadi, setelah hapusan darah tepinya itu mengering, maka kita memfiksasi elektrosit kaca objek dengan mencelupkannya pada larutan metanol. Hati-hati karena jangan sampai hapusan darah tebal ikut terfiksasi, biarkan mengering pada suhu ruangan. Lalu kita teteskan air pada hapusan darah tebal, diamkan hingga 15 menit agar eritrositnya itu mengalami hemolisis. Nah, selanjutnya kita tetesi kedua objek dengan larutan GEMSA 3% dan diamkan hingga 30 menit. Lalu yang terakhir itu kita bilas dengan air mengalir, lalu diletakkan dalam keadaan miring. Biarkan mengering pada suhu ruangan. Untuk pemeriksaan mikroskopik hapusan darah tepi itu sendiri, yang pertama kita pasangkan kaca objeknya pada mikroskop, lalu kita amati kaca objek dan fokuskan mikroskop dimulai dengan pembesaran 10 kali, lalu 40 kali, dan yang terakhir itu 100 kali. Nah, untuk pembesaran 100 kali ini menggunakan minyak imersi yang diteteskan di atas kaca objek. Lakukan pemeriksaan pada 100 lapangan pandan dan catatlah jenis parasit dan hitung jumlah parasit yang ditemukan. Nah, untuk mencegah pemeriksaan dilakukan pada 2 kali lapangan pandang yang sama, maka lakukan pemeriksaan dengan metode zigzag. Nah, yang kelima itu setelah selesai, laplah lensa objektif mikroskop dengan tisu lensa, rapikan kembali peralatan dan buang sampah medis pada tempat sampah medis dan yang non medis pada tempat sampah non medis. Nah, untuk identifikasi malaria pada hapusan darah tepis itu, eritrosit normal tidak mengandung inti sel berwarna abu-abu keunguan dan neutrofil berwarna abu-abu keunguan dengan inti berwarna ungu tua disertai granula, dan untuk plasmodiumnya itu berada di dalam eritrosit. Nah, eritrosit yang terinfeksi itu kita yang pertama perhatikan ukuran eritrosit lebih besar dari eritrosit normal. Nah, untuk P-vipas atau P ovalanya itu sama ukuran dengan eritrosit normal. Untuk falciparumnya lebih kecil dari eritrosit normal, dan malaria itu dia ada atau tidaknya bintik Sapper, P-vivax atau P ovale. Nah, untuk identifikasi malaria pada hapusan darah tebal, eritrosit mengalami hemolisis sehingga yang tersisa itu hanya parasitnya. Jadi kita bedakan dengan yang leukosit. Pada kasus filariasis tampak cacing memanjang dengan bintik berwarna biru tua dengan ujung yang dibungkus oleh sarung atau six. Nah, selanjutnya untuk menghitung derajat parasitinemia. Nah, tujuannya ini untuk menentukan tingkat keparahan penyakit dan menentukan kemajuan atau resistensi dari pengobatan sendiri. Nah, untuk metodenya itu yang pertama kita membandingkan jumlah plasmodium dengan leukosit. Nah, caranya dengan menggunakan hapusan darah tebal, lalu kita hitung jumlah plasmodium per 200 leukosit. Dalam satu lapangan pandang kita hitung jumlah leukosit dan plasmodium, kemudian dicatat lalu pindah ke lapangan pandang berikutnya hingga leukosit sudah mencapai angka 200 leukosit. Nah, untuk jumlah plasmodium yang diperoleh dibagi dengan 200 dikali dengan 8.000. Nah, di sini untuk jumlah leukosit dalam 1 ml darah adalah 6.000 sampai 1.000. Jadi rata-rata 8.000 leukosit itu per mililiter. Nah, untuk hasil yang diperoleh adalah jumlah plasmodium per mililiter darah. Nah, selanjutnya untuk menghitung parasitinemia secara semi kuantitatif kita menggunakan hapusan darah tebal atau tipis. Jadi dia itu 1 sampai 10 parasit per 100 lapangan pandang, dan untuk plus-plusnya itu dia 11 sampai 100 parasit per 100 lapangan pandang, dan untuk plus-plusnya itu 1 sampai 10 parasit per lapangan pandang, dan untuk 4 plusnya maka dia lebih dari 10 parasit per lapangan pandang. Nah, untuk membandingkan jumlah plasmodium dengan eritrosit kita menggunakan hapusan darah tipis. Nah, jadi kita hitung jumlah eritrosit yang terinfeksi dan tidak terinfeksi hingga 1000. Dari 1000 total eritrosit kita tentukan berapa eritrosit yang terinfeksi. Lalu parasitinemia dinilai dengan jumlah eritrosit yang terinfeksi dibagi 1000 dikali 100%, dan interpretasinya itu jika
dia kurang dari 0,2%, maka parasitemia-nya ringan. Jika 0,2 sampai 2%, maka parasitemia-nya sedang, dan jika lebih dari 2%, maka parasitemia-nya berat. Nah, untuk menghitung parasitemia secara kuantitatif, kita menggunakan hapusan darah tebal. Jadi caranya itu kita letakkan 1 mikroliter darah pada kaca objek dan buat hapusan darah tebal dengan pewarnaan Giemsa. Selanjutnya kita hitung jumlah plasmodium dalam 100 lapangan pandang atau 0,25 mikroliter. Lalu kita selanjutnya jika ditemukan 10 plasmodium dalam 100 lapangan pandang, maka derajat parasitemia-nya itu sama dengan 10 dikali 4, maka didapatkan 40 plasmodium per mikroliter darah. Nah, untuk interpretasinya itu jika dia kurang dari 10.000 per mililiter, maka parasitemia-nya ringan, dan jika 10.000 sampai 100.000 per mikroliter, maka parasitemia-nya sedang, dan jika lebih dari 100.000 per mililiter, maka parasitemia-nya berat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.